semua, welcome back to Gons FM, your number one most updated radio broadcasting. Perkenalkan, nama gue Aaron. Dan nama gue Anet. Nah, hari ini kita ada tamu-tamu spesial ya untuk edisi podcast pada kali ini. Siapa tuh God? Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, salah satu acara yang paling meriah yang menjadi acara tahunan di Gonzaga, bahkan bukan cuma Gonzaga doang ya, tapi banyak sekolah-sekolah di sekitaran Jakarta, terutama untuk Jakarta Selatan ya, kalau Oktober ya biasanya. Itu ada kegiatan yang namanya DBL ya, dimana itu adalah sebuah semacam liga bola basket antar pelajar SMA yang paling gede, lumayan meriah ya, lumayan ramai biasanya dari tahun ke tahun. Dan gak cuma dengan pertandingan bola basket di antara basket putra dan putri, tapi juga ada adu yel-yel, adu chat dari supporter dan juga dance juga. Oke. Dan kebetulan tamu-tamu yang kita undang pada kali ini adalah orang-orang yang terlibat pada DBL penting nih tahun ini. Dimana pada tahun ini kita mencetak sejarah baru loh. Keren. Betul. Gimana? Apa nih? Dengar-dengar basket putri berhasil meraih Fantastic Four pada tahun ini. Dan cuma itu doang. Apalagi tuh, God? Untuk supporter SMA Koalisi Gonzaga yang paling gokil ini, Laskar Gonzaga telah meraih Best Supporter se-Jakarta. Tripit. 3 tahun berturut-turut. Nah. Oke. Jadi ya mungkin dari teman-teman boleh silakan perkenalkan diri dulu. Dari mana? Dari paling ujung. Nama gue Jeren Noah Metilohi, bisa dipanggil Jeren. Gue dari basket putra. Halo semuanya, nama gue Kevin Sarumpait, biasanya dipanggil Kevon atau Adudu. Di sini gue sebagai perwakilan dari Laskar Gons. Halo semuanya, nama gue Cokor Surya Kanti, bisa dipanggil Kanti. Saya perwakilan dari basket putri. Hai semua, gue Joanna Christy, mewakili Foxy Dance Crew atau Modern Dance Gonzaga. Oke. Jadi teman-teman selamat datang di Gons FM. Kita akan banyak ngobrol ya tentang pengalaman DBL kalian selama sebulan lebih lah kalau bisa dibilang ya, dari persiapan. Tapi nih pertanyaan pertama ya, kalau dari gua, gimana ekspektasi awal kalian tuh buat pas awal-awal kalian dari persiapan dan pas awal kalian terlibat di DBL tuh, ekspektasi kalian untuk awal-awal tuh kira-kira bagaimana? Mungkin mulai dari Jaren dulu kan. Ekspektasi gue sih karena latihan udah mulai intens tuh kemarin, seharusnya kita bisa lebih baik tuh, bisa sampai mungkin semifinal gitu. Tapi ya kemarin kurang hoki aja mungkin. Dari Kevon. Kalau dari gue sendiri, ekspektasi gue untuk DBL tahun ini tuh awalnya ya sebenarnya dari awal udah masang mindset PD Mampus bakal dapat best supporter sih. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Kalau misalnya masalah basket itu dari Laskar kami udah percaya lah sama tim basket Gonzaga gitu loh. Kalau basket putri targetnya itu ekspektasinya tembus Fantastic Four, karena kan sebelumnya nggak pernah tembus, dan alhamdulillah hari tahun ini tembus. Sisanya biar Tuhan yang bekerja. Alhamdulillah. Terakhir dari Joan. Ya, kalau dari Foxy sendiri sebenarnya ekspektasi gue tuh awalnya mau mempertahankan predikat Best 5 karena tahun lalu Gons sudah berhasil masuk Best 5. Dan ekspektasi gue lebih ke gue pengen have fun aja sebagai last dance-nya angkatan 36 di bidang modern dance ini. Itu sih. Nah, dengar ekspektasi kalian nih kan tinggi-tinggi banget. Iya, sesuai lah sama persiapannya. Gimana sih persiapan kalian selama kurang lebih sebulan mempersiapkan DBL ini, dari latihannya, pembuatan tifonya, atau kostum, koreo bener banget. Gimana dong, boleh diceritain? Kalau tim basket tuh putra sama putri tuh latihannya bener-bener intens tuh. Kemarin dari 35 pergi langsung tuh kita latihan intens, langsung seleksi tim DBL, seleksi tim. Langsung dari situ mulai latihan fisik 2 kali seminggu, latihan lapangan 3 kali seminggu. Iya kan? 3 kali seminggu ya Tia? Beda kan cowok. Oh iya, cowok tuh 3 kali seminggu lapangan, 2 kali fisik. Udah sih itu ya, persiapannya pokoknya intens banget lah. Kalau dari Laskar sih, jujurnya
lebih banyak berleha-leha ya, lebih banyak bermalas-malasan. Karena sebenarnya target kami awalnya tuh kan mulai Agustus nih kita ngerjain Tifo. Berarti masih ada sekitar 2 bulan lagi lah sampai DBL mulai. Cuman ada 1 bulan yaitu bulan September yang gak kita gunain dengan begitu baik lah. Oh ya, syarat juga buat teman-teman yang udah mau ikut bikin Tifo ya, kalian keren banget kalian. Makasih. Udah mau ngeluangin waktu buat Laskar. Makasih. Baik lagi. Sebenarnya harusnya itu kita bisa mulai ngerjain 2 Tifo yang dicetak, yang orang Papua sama yang satu lagi Elang, itu harusnya bisa dikerjain bersamaan. Dan bahkan dari kelompok orang-orang yang bikin Tifo ini itu udah dibagi dalam 3 grup. Jadi masing-masing udah di assign ke mau ngerjain Tifo yang mana gitu. Cuman karena terlalu meremehkan waktu gitu ya, jadi agak molor. Namun puji Tuhan masih bisa selesai sesuai tenggat dan ketiga Tifo bisa dikeluarkan di ini DBL. Kalau Kanti gimana? Kalau kita kan kurang lebih sama kayak cowok, cuman porsi latihannya nggak sebanyak cowok. Kita total 4 kali seminggu, 2 kali lapangan, 2 kali fisik bareng cowok. Sebenarnya banyak banget dari kita tuh mulai persiapan tuh setahun, kurang lebih setahun. Dan itu tuh banyak banget pengorbanan yang kita lakuin karena kita benar-benar bertekad tahun ini tuh harus rising star, Wish. harus kelihatan, jangan di bawah mulu, jangan mendep mulu. Jadi 1 tahun terus ngatur waktunya, terus pengorbanan yang pas dekat-dekat DBL tuh pengorbanan kita harus di-spend dan harus jaga kesehatan, terus banyak tugas-tugas yang kayak beberapa guru yang nggak ngasih dispensasi waktu, jadi kita mengorbankan nilai-nilai kita gitu sih. Kalau Berat dari banget nih. Foxy itu sebenarnya journey and struggle itu banyak banget. Kalau dari teman-teman basket mungkin udah dilatih intens, kayak setiap hari latihan gitu. Kalau Foxy itu benar-benar gue merasa gue mulai dari nol lagi, karena kita tuh nyari pelatih baru yang sebenarnya ini nyesuain gue yang idealis sih. Gue sangat suka style yang lebih ke industri dance sekarang, kayak itu nggak sih freestyle di FYP TikTok. Oh, Gue bakal tahu. lebih suka kayak gitu. Adel Baji deh. Bukan, jangan. Mata Denzel gitu. Beda. Gue pengen taraf modern dance SMA itu lebih dari sekedar apa yang kita lihat dari kompetisi-kompetisi biasanya. Jadi gue pengen Gons itu kualitasnya lebih lagi tahun ini. Makanya gue benar-benar nyari coach yang cocok dengan idealisme itu. Jadi prosesnya udah mulai dari situ. Terus kita tuh persiapan cuman sekitar 2 bulan setengah itu udah termasuk nyari member dari dance crew-nya. Terus habis itu dari dance crew yang bantuin propertinya, bikin kostum, musyawarah kira-kira kiblatnya mau ngomongin apa sih, kostumnya tuh mau kayak gimana sih, dan kita tuh nyamannya kayak gimana. Ternyata Foxy 11 orang di dalamnya dengan 2 coach yang hebat, kita semua bisa membuat koreo yang sangat berfokus dengan idola saya, Kendrick Lamar. Anjay. Jadi kita di sini sudah berhasil mempersiapkan koreo yang bombastis ya. Daripada tahun lalu, gue bisa bilang kalau Foxy bisa sangat melampaui targetnya gitu dari gue itu. Amazing. Oke. Mungkin kalau pertanyaan dari gue nih buat kalian masing-masing, kira-kira tuh harapan awal kalian, ekspektasi awal kalian tuh apa ya untuk awal persiapan DBL ini, dan dengan apa yang akhirnya jadi realita, itu apakah sesuai atau tidak? Kalau jujur dari kalian. Kalau dari gue sih enggak. Seharusnya bisa jauh lebih bagus. Apa persiapannya udah jauh lebih intens daripada inilah. Seharusnya kita bisa tuh at least lawan Mahakam itu bisa tuh. Ya bisa lah. Terus waktu lawan Limau tuh kalah, nyesel banget lah pokoknya. Itu kepleset aja sih. Kalau misalnya nanya gue ya,
sebenarnya ya puas-puas aja dengan hasil akhir ya. Cuman mungkin pas prosesnya ada beberapa hal yang kita apa ya istilahnya keteteran lah. Banyak miss-missnya dan jadi kewalahan di akhir-akhir. Kayak sempet kan tifo pertama yang kita bikin tuh tifo Lang. Pas kita mau bikin tifo kedua, tifo yang orang Papua ini, ternyata desain soft copy-nya itu tuh belum kelar karena berhalangan juga kan setelah DBL tuh Gons Fest. Jadi banyak persiapan juga dan kebetulan yang bikin tifo orang Papua itu yang kedua itu si Aradea Culpan. Dia tuh juga ada tabrakan sama kegiatan Gons Fest, jadi akhirnya molor sempat lupa juga sama tifo gitu, kebanyakan mainnya. Terus puji Tuhan masih bisa kita comeback lah dengan waktu yang singkat. Oke, dari Kanti gimana? Kalau dari aku, dari mulai bagannya muncul itu udah benar-benar bersyukur banget karena itu sesuai dengan ekspektasi kita, karena kita dapat untungnya kita dapat bagan yang menurut kita bisa nih PD tembus best four, tembus Fantastic Four, dan untungnya puji Tuhan bisa tembus Fantastic Four. Keren banget, Kanti, gila. Kalau dari sisi Foxy, tadi kita membicarakan realita ya. Ini gue mastiin lagi, betul. lupa nih. Apa? Sebenarnya sangat jauh dari apa yang gue ekspektasikan ya, karena ekspektasi gue Foxy bisa best 5. Apalagi dengan apa yang menurut gue tahun ini tuh lebih keren gitu daripada tahun lalu. Tahun lalu kita begitu udah bisa best 5, harusnya tahun ini yang kita pede banget harusnya bisa best 5 juga, tapi ternyata kita nggak dapet. Cuman apa yang gue pelajari adalah tahun ini itu jadi tahun buat kita bersenang-senang. Jujur banget, setelah melewati semua match dan performance kita, gue nggak pernah ada pikiran kayak gue harus best 5, enggak. Tapi gue mikirin teman-teman gue datang di tribun 1, itu rasanya kayak seneng banget gitu. Teman-teman gue datang di tribun, terus habis itu bersebelas itu nggak ada yang sakit. Maksudnya dancer tuh nggak ada yang sakit. Habis itu coach gue dua-duanya sangat, aduh gila, gue sayang banget sama coach gue. Maksudnya mereka sangat terbuka dengan segala opini dari anak-anak dan juga perasaan anak-anak. Mereka benar-benar nyesuaiin, karena ada waktu dimana gue tuh sempat breakdown di waktu latihan. Kayak gue cuma takut kalian udah mau naruh ekspektasi sama Foxy, terus itu kita nggak bisa. Itu gue takut banget. Terus waktu itu gue nggak enak. Terus coach gue tuh kayaknya ada nggak enak nih dari ini. Terus dia kayak confront gue gitu, kayak kamu kenapa gitu. Terus di situ gue nangis, gue cabut, tapi mereka ngasih gue waktu. Jadi gue sangat merasakan perubahan, dimana tahun ini tuh Foxy bangkit lagi dan kayak bangun semuanya dari nol lagi gitu. Jauh dari ekspektasi, tapi apa? Oke. Oh iya. Oke. Nah, di sini pembicaraannya akan sedikit lebih menarik ya teman-teman, karena kita udah siapin 4 pertanyaan khusus buat kalian masing-masing yang gua dan Anet rasa menjadi topik pembicaraan yang lumayan panas ya untuk DBL pada tahun ini. Background. Lumayan gila lah pokoknya. Pertama untuk Jaren nih. Ya. Salah satu yang jadi highlight untuk DBL pada tahun ini itu first match kalian, di mana Gonzaga bertemu dengan Pangudi Luhur. Dan pasti dari awal kita tahu dari pengumuman urutan bracketnya ya. Nah, itu kan jadi salah satu pembicaraan yang lumayan rame dah pokoknya. Dan pasti ya mungkin entah dari Jaren sendiri dan teman-teman basket lainnya, apakah ada pressure yang terbangun dari situ atau mungkin itu jadi semangat buat kalian. Nah, itu boleh cerita dong kira-kira gimana? Nah kan jadi tuh ada cerita, mau cerita nih sebelum DBL kan kita ikut CC Cup. Terus waktu CC Cup Gonzaga tuh ngalahin Canisius. Terus mulai dari situ mental tim kita tuh naik banget. Jadi tiap pertandingan tuh kita pede banget. Terus waktu dapat bagan tuh lawan PL, wow, itu kita PD-nya udah maksudnya mental kita udah siap gitu lah. Udah
Udah kayak ayo lawan, udah siap lah pokoknya lah. Terus Nggak bisa berkata-kata. Oke. belum ketemu kata yang pas nih pokoknya, tapi kita pede tuh waktu lawan PL. Coach kita juga bilang di atas kertas kita juga lebih bagus. Nah pokoknya gitu lah, pede waktu lawan PL. Oke. Dan saat kalau apa ya, perasaan lu sendiri selama pertandingan pertama itu gimana tuh? Suasananya kalau menurut lu sendiri? Waktu pertama-tama sih pressure, pasti selalu pressure sih. Terus itu langsung di breakdown sama Eltara. Dia langsung dapet jambol, langsung poin kan waktu awal-awal. Itu pressure-nya semuanya langsung hilang di situ. Gitu aja. Alright, nice. Lalu selanjutnya buat Kevon mengenai Laskar nih. Salah satu hal yang tahun ini ya menjadi pembeda lah pokoknya dari Serius banget bang. Apa ini ada ini? Oke. Pokoknya salah satu hal yang jadi beda dari apa ya untuk Laskar pada tahun ini DBL ya, itu Tifo 3D. Tifo Naga tuh. Takut. Yang lumayan jadi heboh dah pokoknya. Itu kalau kalian liatin live-nya itu pasti akan selalu ada kata-kata dari komentatornya. Naga dari Gonzaga. Ini bukan sembarang naga, ini naga dari Gonzaga katanya. Lumayan heboh dah pokoknya. Itu kira-kira proses pembuatan itu kira-kira kayak gimana tuh? Dan idenya dari mana? Idenya tuh sebenarnya muncul ketika kita pertama kali gelar kain Tifo. Kita baru beli di Majestic, balik ke sekolah gelar di lapangan tengah. Wah, ternyata gede banget nih. Kayaknya bisa bikin beberapa. Dan sempat ada sisaan juga. Dan dari situlah muncul dari ide itu dari siapa ya? Pokoknya dari Jenderal kalau nggak salah Opet, Palma sama Cepong. Kalau nggak salah dari antara mereka. Oh, boleh nggak sih? Boleh. Dari Opet, Palma dan Cepong. Idenya awalnya. Ya Vio. Awalnya ide itu dari mereka buat bikin Tifo 3D yuk. Terus ya masa gue sebagai ini ya gue nggak support itu, ya gue support aja lah. Kalau misalnya anak-anak pada pengen bikin inovasi baru itu ya ayolah gitu. Dan gue juga lihat-lihat dari kayak DBL Surabaya gitu, itu kan tuh banyak tuh Tifo 3D Paling rame itu biasanya 4D, istilahnya 4D lah yang gacor-gacor tuh. Terus oh ya udahlah ini jadi gebrakan baru nih buat DBL South Jakarta. Yang pertama Laskar Gons gitu. Jadi pas prosesnya itu sebenarnya mepet juga jujur. Itu sekitar kita cuma punya waktu sekitar berapa ya? Kayak 2 minggu deh buat bikin naga itu. Jadi kita dari kayak pulang sekolah siang sampai malam. Meskipun gua banyak bolong-bolong ya, gua banyak gak hadir, cuman banyak jenderal-jenderal gua kayak Cepong, Palma gitu-gitu juga pada kerja. Dan sebenarnya kita dari awal tuh pas awal kita ngebikin badannya, kita gak begitu mengerti gimana cara kita mau bikin rangka kepalanya. Cuman akhirnya ada Cepong gitu menyelamatkan kita. Akhirnya pakai busa proyek gitu dan bikin rangka kepalanya. Terus apa lagi ya? Ya udah sih itu. Udah. Tapi ya lumayan. Oke. Keren kok. Udah sih. Anti climatic. Keren Ya? kok. Keren. Nggak Nggak apa. Tetap keren. Nggak apa. Yang penting hasilnya tetap keren bro. Iya. Benar. Ya mungkin cara gue membawanya nggak begitu bagus. Tapi ya lihat sendiri lah ya. Naga dari Gonzaga. Naga dari Benar. Gonzaga. Ini Orang bukan kira- sembarang naga, orang ini kiranya naga dari barongsai. Gonzaga. Orang kiranya barongsai berapa kali gitu dikiranya barongsai, gue kesel Iya, banget. dikira bukan barongsai, ini naga ini. Lu bisa lihat. Ada yang bilang juga lele, ikan lele. Warna kuning, bukan ikan lele, ada tanduknya juga. Oke, next lanjut buat Kanti. Kan tadi Kanti bilang dari ekspektasinya itu masuk Fantastic Four. Itu ekspektasinya, tapi nyangka nggak kalau misalkan bener-bener akan mencapai Fantastic Four itu? Dan kayak, sabar, jangan bersemangat, jangan terlalu bersemangat. Tahu jawabannya. Oke. Dan penasaran gimana reaksi coach kalian setelah kalian masuk Fantastic Four? Sebenarnya dari awal kita ngelihat apa bagannya, gue sendiri udah pede mampus. Tapi tahu nggak orang yang kayak rasanya tuh pede, tapi kayak takut kepedean. Iya. Itu tuh kayak seminggu tuh kayak gitu, terus kayak aduh kalau misalnya gue kepedean tiba-tiba ekspektasinya ketinggian gimana ya, kan kayak agak malu. Tapi
karena ekspektasi dan kita sudah pede masuk Fantastic Four, jadi kayak pas masuk kayak seneng, tapi kayak kalau gue sendiri Expect. ya udah terpikirkan gitu. Kalau coachnya sih sepertinya bangga, tapi kayak terlihat biasa saja ya. Karena ekspektasinya lebih sih sepertinya. Ekspektasinya final Indonesia Arena kayaknya. Tapi kalau saya sendiri sih senang. Oke. Wih. Kayak dia tadi Tangan ngeliat terus Tuhan. Wih. Wih. All in depth. Jadi ingat Tuhan ya? Ingat Tuhan. Ingat Tuhan Selalu mengandalkan Tuhan. Benar. Finding God in all All things. Oh, ini Beda, enggak, beda, ini beda. enggak. Beda. Itu beda. Oke. Next buat Johan yang terakhir. Gimana sih? Apa tuh? Apa tuh? Finding God in all Enggak things. masuk ke kamera. Oke. Jadi buat Johan gimana sih? Rasanya kan udah persiapan Debel Dance ini kan lama. 2 bulan ya? 2 bulan setengah. Ya, itu udah lama lah. Dan kayak pas pertama kali perform, kayak apa rasanya? Soalnya kan pas perform juga ada koordinasi dari Laskar Gons juga yang kayak kita harus diem dulu kan. Kita harus diem dulu baru kita kayak sorak gitu. Udah inget tuh. Terus kayak itu gimana rasanya dan kayak oke, gue tau ini tidak sesuai ekspektasi, tapi apa rasanya juga setelah lu dapetin lu lihat hasil pengumuman best 5 itu keluar. Iya. Rasanya ya. Jadi first match itu kita kan lawan Pangdiluhur ya. Ya. Di situ jujur gue takut. Kenapa? Karena di backstage kita tuh digangguin mulu, kayak ruangan kita tuh ketok-ketok gitu. Itu tuh jadi waktu gue ada di stage, gue merasa kayak ya udah gue di sini numpang nari gitu. Gue bener-bener ngelakuin sebisa gue dan teman-teman jadi sebaik mungkin. Nah, perasaannya gimana? Deg-degan, bener katakan sih, deg-degan. Tapi pede, kayak bisa lah gue nih, bisa. Tapi gue juga nggak mau ngejinx kan waktu itu, jadi gue kayak ya udah kita ngelakuin aja yang terbaik dulu sebisa mungkin. Terus untuk urusan yang kita udah kerjasama nih sama Laskar, untuk di awal-awal tuh kita diem dulu. Kenapa? Karena kita mau nangkep atmosfer dan energi sedihnya dulu. Karena itu tuh sebenarnya Foxy itu punya backstory kenapa kita bikin koreonya kayak gitu, yang sebenarnya tidak bisa saya ceritakan untuk umum. Tapi itu tuh sebenarnya semuanya based on true story. Kita punya alasan kenapa kita bawain koreo seperti itu. Dan kalau kalian nonton di live stream Debel Dance itu ada bagian Foxy buka vest, itu ada tulisan kan, tulisan tuh yang kayak goofy, cringe, ugly gitu-gitu. Waktu kita perform pertama itu Pangudi Luhur itu katanya ngira kalau kita tuh ngatain mereka gitu. Jadi Laskar Gonsnya udah diem, Pangudi Luhurnya yang berisik karena mereka ngirain kita ngatain mereka kan. Enggak, sebenarnya gue nggak ngatain lo pada. Jadi itu emang ada moralnya aja di balik ceritanya itu. Jadi sebenarnya itu menceritakan tentang stigma yang menempel sama diri kita gitu loh. Jadi orang-orang udah ngecap kita jelek, bodoh gitu-gitu, terus yang kayak ada di balik bust kita. Nah sebenarnya deg-degan iya, tapi karena gue pede, kita cewek-cewek ya semua, lawan cowok gitu sih. Jadi kayak ya udah pasti bisa. Dan happy banget, itu tuh yang perlu di highlight selama Debel tuh. Foxy semua happy banget karena kita ngelewatin semua match dengan penuh kegembiraan dan support dari satu komunitas. Terus gimana setelah happy banget tapi ngelihat hasil best 5-nya tuh? Lihat hasil best 5-nya sebenarnya kita agak kecewa karena apa yang mau Foxy sampein itu sebenarnya diterima sama orang-orang. Gue sangat merasa kalian gak perlu kan gue jelasin kayak sebenarnya kita dance kayak gini-gini tahu artinya, tapi kalian ngerti kayak dalam ya, ada kayak energi yang tersampaikan gitu untuk audiens. Tapi yang masuk ke best 5 itu rata-rata jauh dari apa yang kita interpretasikan. Jadi beda perspektif aja sih, cuman karena itu keputusan dari pihak DBL kita terima-terima aja. Dan walaupun 10 perempuan dalam tim itu pada nangis, gue beneran ikhlas sih. Gue jujur beneran ikhlas karena gue seneng banget di last dance gue ini, bilangnya last dance sih. Di last dance gue ini ternyata sangat banyak sekali orang-orang yang menghargai karya kami gitu. Kayak
sebagai dance crew yang sebenarnya susah sih buat nyampein pesan lewat gerakan, lewat visual. Tapi kalian tuh ngerti, jadi gue kayak wah ini hadiah sih buat gue, ini gue yang terima bukan kalian yang terima dari gue gitu. Jadi gue kayak wah gue sangat seneng buat DBL tahun ini. Prestasi dia. Tepuk tangan. Oke, mungkin salah satu pertanyaan yang mau gue sampaikan buat kalian, mungkin udah kejawab ya. Cuman kalau dari kalian sendiri, pengalaman paling memorable selama DBL itu apa? Tunggu, gue mikir Tahun dulu. ini. Mikir. Kalau mau pikirin dulu silakan. Mikir nih. Silakan dulu. Ini mau mikir gak sih? Paling memorable. Ini kan kayaknya udah ada jawaban nih. Apa ya? Nggak tahu sih ini bisa dibilang memorable atau enggak. Tapi jujur kayak setelah DBL tuh kayak gue ngerasa kehilangan banget. Kayak Oke. kayak gue sampai lupa nama Amagate. Kayak padahal sebelum DBL tuh kayak bener-bener kita latihan bareng terus kan. Apalagi pas cowok kalah tuh, jujur cewek tuh kayak pada yang kayak latihannya nggak semangat demi deh. Yang kayak gila harusnya kita sekarang latihan bareng cowok gila. Ya harusnya kita ngelihat mereka lagi dimarah-marahin, lagi dimaki-maki gitu. Kita kayak latihan setelah cowok kalah tuh kita bener-bener kayak hambar gitu loh, kayak hampa yang soalnya diem banget, yang kayak cewek latihan gimana sih nggak bakal seberisik cowok kan, jadi kayak terus setelah DBL tuh kita udah nggak pernah latihan bareng lagi, terus ngeliat teman-teman udah yang kayak pada cabut ke minsok, cabut ke poli kayak jangan dong, ingat momen bersama kita, jangan pergi. Sedih nih gua. Nah itu sih kalian. Oke, lanjut. Gue Derajat. Masih mikir nih. Menurut gue yang paling memorable tuh waktu lawan Pango di Luhur tuh first match. Itu kan bisa dibilang game panas tuh kan. Itu waktu itu skornya sempet deket. Terus saya nembak 3 point masuk, terus leadnya mulai jauh lagi. 3 point, terus saya floater, leadnya mulai jauh lagi. Terus abis saya floater saya dapat technical foul. Terus di situ coach saya marah-marah, tapi at the same time coach saya itu juga seneng gara-gara atmosfer yang saya bawa saat 3 point itu. Dan sehabis DBL game itu lawan PL, ada satu anak Foxy, iya itu, ya pokoknya ada satu anak Foxy, ya pokoknya gitulah. Apa? Diapain anak boxnya? Belum pada tahu. Iya, ini nggak tahu nih penonton. Jelasin dulu, jelasin. Diapain? Diapain? Kalian mau tahu siapa? Lihat TikTok Atar, dia pernah mention. Pokoknya saya nembak cewek abis game PL itu. Kemenangan banget kayak double Iya, kill ya. itu wih. Double win. Momennya pas banget itu. Itu habis menang kan? Langsung Habis fenomenal. menang. Kalau bisa Pas kalah lu limau bakal ya? tetap nembak. Nggak akan kalah gitu, udah pede. Oh, iya. Kalau bisa Oke. aja nih, kalau bisa kalah lu bakal tetap nembak gak? Enggak sih. Malu ya? Oh my god, gue Enggak. tembaknya pas lawan Iya. pas match coba gak deh? Iya. Nanti pas final deh gue nembaknya. Nggak jadian sampai sekarang. Oke, dari Adu dulu gimana? Kalau dari Sebenarnya Kota kalau momen-momen memorable nih ada beberapa sih di kepala gua. Ya kalau misalnya mereka tadi, wah susah payah nih, kalau gua kan lebih ke lagi santai nih. Pertama tentunya kalau misalnya lagi bikin tifo ya di sekolah, itu gua ngeliat semuanya berbaur gitu, yang ngobrol-ngobrol gitu, nyantai, meskipun apa ya ujung-ujungnya rada keteteran juga, cuman seneng juga ngeliatnya teman-teman tuh pada berbaur gitu, cowok cewek gitu ngobrol-ngobrol gitu di sekolah sampai malam. Terus ada juga momen paling hektik itu waktu hari Kamis kalau nggak salah, kan kita lawan PL tuh hari Jumat ya, first match tuh hari Jumat kan. Hari Kamisnya tuh sempat hektik banget. Yang 37 sama 38 pada dikumpulin di Sports Hall untuk beli tiket. Jadi kan sebelumnya itu sistem pembelian tiketnya ini tuh ini gue mau clear up buat semuanya juga ya. Gue tahu ada sempet salahnya Jenderal Laskar, cuman gini penjelasannya. Jadi kan sempet
sempat ada tes formatif gitu kan. Sempat ada tes formatif buat angkatan teman-teman angkatan 37 dan 38 yang boleh beli tiket DBL lawan PL itu hanya teman-teman yang lulus tes itu. Tapi pas ketemu sama Pak Trido di bawah, kata Pak Trido juga sebenarnya nggak harus matok ke itu. Kalau misalnya dia nggak lulus tapi dia ngelaskar dengan semangat dan sering ngelaskar, boleh dipilih. Itu kata Pak Trido ya. Oke lah, kita berangkat ke Sportsol dan Pak Trido ini udah mulai misah-misahin apa nama yang oke menurut Pak Trido di listnya. Di situ sempat ada kami gak setuju juga sama Pak Trido, sempat ada ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Trido, cuman oke lah. Tiba-tiba nih di tengah-tengah Pak Trido lagi milih-milih orang itu, gue dapet telepon dari gue nggak nge-add kontaknya kan, awalnya namanya Bagas Ferdinand. Gue angkat nih, siapa? Dia ngomong kan, ternyata dia dari panitia DBL. Jadi dia ngejelasin kan kuota awalnya itu 700 maksimal kan. Itu dikurangin jadi berapa ya? Jadi 450 kalau nggak salah deh. Sementara itu beberapa nama udah dipilih-pilihin. Untungnya belum dijualin tiketnya kan. Kalau misalnya udah dijual kan makin ribet lagi. Untungnya baru dipilih-pilih doang. Saya kasih kabar ke Pak Trido. Nah, baru di situ kan hektik banget ya. Di situ para jenderal juga itu banyak miskomunikasi. Para jenderal juga milih-milih orang aja langsung gitu. Karena gimana ya? In real time gitu, kita nggak ada waktu buat briefing gimana diskusi, langsung aja tuh disuruh pilih-pilih orangnya. Dan oke lah, mau nggak mau nih kotanya lebih sedikit lagi, kita harus pilih orang-orang yang sekiranya bakal semangat banget nih buat ngelaskar di Kompeten gitu ya. Iya, lebih kompeten dalam ngelaskar lah, lebih sering ngelaskar, lebih keluar suaranya gitu. Jadi itu penjelasannya, bukan eksklusif apa gimana, cuman ya keadaan begitulah. Itu maksudnya eksklusif di sini Eksklusif di penjelasannya. sini penjelasannya. Enggak, tapi emang gitu. emang ada stigma Emang ada. itu. Oke. Emang ada stigma itu. Jadi buat teman-teman yang salah nangkep, ini klarifikasinya. Ha-ha. Karena Karena Laskar aku tuh picky banget. Karena kita milih-milih orang-orang di situ, ada yang ngerasa kayak Laskar eksklusif, dan gue pribadi juga sempet ngedenger kata-kata itu langsung, cuman ya udahlah gitu. Sorry banget, gua nggak Jadi penjelasan itu. tahu. Baru tahu. Terus apa lagi ya? Pas Laskar lawan PL sih, itu bener-bener dak-dikduk banget di gua. Taktik juga. Karena kita harus ngejaga apa ya, suasana kondusif gitu. Dan sementara kita tahu kalau Gon sama PL kan ya ada rivalitas lah. Jadi gimana cara ini biar anak-anak PL sama anak-anak Gon gak cekcot lah. Kata kasar gak sih? Enggak. Cekcok. Nggak adu mulut lah gitu. Untungnya dari teman-teman dari PL juga udah ada koordinasinya, jadi mereka juga nyantai, kita nyantai, dan puji Tuhan bisa aman semuanya. Dan bahkan gue masih bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue anak-anak PL. Udah itu sih. Apresiasi dulu. Tapi itu pertanyaannya apa sih? Aku tuh lupa sendiri. Momen paling memorable. Momen memorable. Paling Saking memorable. seriusnya mikir. Kalau gua ada dua. Apa? Dua. Yang pertama itu ulang tahun gua yang 17. Itu tepat pada tanggal 21 September. Sebenarnya gua nggak ekspektasi apapun karena itu hari Sabtu. Ya. Itu maksudnya kayak kita latihan sih, cuman gua nggak expect kan anak-anak bakal surprisein gua. Di situ di hari itu coach gua ngomong di grup, guys, yang telat kita semua push up ya 30 kali. Terus gua kan kita ada grup yang tanpa coach. Gua ngomong kayak, guys, kalian belum nyampe juga kan? Ya udah kita push up aja. Gitu kayak gua beneran ngomong gitu ya. Karena gua cuek banget waktu itu. Gua males kan tuh. Bukan males, blunder dah gue nih. Bukan males latihan, tapi males karena udah sore, terus udah keburu PW di rumah. Jadi kayak jalannya mepet-mepet gitu. Mau lagi males-malesan. Kena deh. Gitu. Nah, pokoknya pas udah kayak gitu, gue udah nyampe ke lobby. Kan kita biasa latihan di lobby atas, itu nggak ada orang. Kayak maksudnya dikit banget, kayak setengah dari
krunya. Terus gue kayak, ih kalian pada di mana, bla bla. Ternyata dari tangga tuh ada yang nyanyi kayak happy birthday. Terus kayak gue kaget, semuanya ternyata ngerencanain mereka nggak datang telat, mereka datang 30 menit sebelum latihan. Yang telat cuma gue doang. Itu gue kayak, aduh ya ampun, gue minta maaf banget. Tapi akhirnya gue nangis di situ karena gue nggak expect mereka bakal surprisein gue. 1, 2, mereka mau patungan kue dan bawa lilin doa. Tau gak sih lu lilin yang segede gini dari rumah? Itu mereka bawa lilin itu karena mereka nggak punya lilin yang ulang tahun. Terus habis itu kan karena kita latihan sampai malam, mereka juga ngundang sahabat gue Jemima. Pas Laskar lagi tifo itu Jemima datang bawa kue juga buat gue. Terus kita masih pulang latihan, kita masih ngerayain ulang tahun gue di depan lapangan. Tuh menurut gue memorable banget karena gue menyadari gue punya kakak dan adik di Foxy gitu. Jadi gue menemukan kekeluargaan yang erat dari kru kita tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu gue dan Cinta gimmick. Ya, gimmick. Kita marahin angkatan bawah. Kita pokoknya kita panas-panasin lah kayak. Terus kalau kita mau lulus, kalian tuh mau jadi apa? Kita nih kayak gini, kalian tuh latihan kayak gini-gini. Makanya kita nggak kritik semua. Habis itu kita tanya-tanyain kayak, menurut kalian kita kurang apa? Bla bla. Pokoknya kita cari-cari kesalahannya. Padahal mungkin mereka jawabnya bener ya. Cuman kayak gue sama Cinta kayak, apaan sih? Sebenarnya gitu. Jadi kita cari-cari kesalahannya. Habis itu kita open forum di tengah latihan bersama coach ya pastinya. Dan coach kita tuh sungguh terbuka. Jadi selama kita selesai latihan itu, kita ngobrol heart to heart semuanya. Bener-bener nyebut nama yang kayak, lo, gue gak suka lo gini. Itu semua bener-bener keluar. Dan jadinya gue merasa probabilitas lu sebagai seorang manusia, sebagai seorang pelajar di Gonzaga, itu tuh ternyata lu bisa secara jujur buka-bukaan. Lu bisa ngomong gitu. Karena menurut coach gua, nggak semua sekolah tuh kayak gitu. Bahkan ada senioritas kan. Tapi kalau di Foxy, terutama Foxy ya, karena mungkin gua yang memulai duluan, gua dan Cinta, co-captain gua. Gua dan Cinta bener-bener buka kesempatan buat teman-teman, ayo semua ngomong. Kalau kalian emang nggak ada yang ganjel di hati, tolong kasih tahu kira-kira apa sih yang perlu di kembangkan gitu sebagai grup, karena kan kita di sini kelompok kan, nggak boleh ada yang individualis, pokoknya semua harus melengkapi satu sama lain. Akhirnya setelah forum itu kita nemu penyelesaian dan Foxy sampai sekarang masih deket, grupnya masih aktif, kita nggak pernah lost contact, semua sampai PAS kita semangatin satu sama lain. Terus kalau ada yang ulang tahun kita saling ngucapin dan kita ngobrol-ngobrol. Gue senang banget pokoknya tahun ini tuh kekeluargaannya berasa banget gitu. Oke, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir ya, Gut ya? Masih ada lagi sih sebenarnya. Oh, Tapi masih singkat aja. Boleh. Singkat. Tapi ini dulu kali ya? Ini dulu. Tapi maaf ya Kanti, mungkin kamu udah jawab tadi. Gimana sih perasaan kalian setelah DBL ini selesai? Au. Ya udah Abis DBL selesai tuh kan kemarin tuh disappointed with the result kan. Terus abis itu personally saya kayak udah gamut ngapa-ngapain. Terus tiap hari udah nggak ada latihan lagi. Masa kayak bosan banget gitu. Pulang sekolah malah langsung disuruh pulang karena gak ada latihan. Kan biasanya pulang sekolah latihan, terus makan, terus baru pulang. Ini pulang sekolah langsung disuruh pulang gitu. Terus kayak kangen sama teammates sih. Paling kangen sama teammates, sama coaches juga. Karena kan abis DBL selesai tuh, padahal tuh ada Gons Fest. Terus latihannya seharusnya masih intens, tapi karena DBL gagal kemarin untuk mencapai targetnya, banyak yang kayak ya udahlah mending gue fokus belajar aja, malah mundur dari latihan gitu. Terus pokoknya sedih sih karena yang orang-orang yang biasanya tiap hari ketemu malah jadi rada menjauh gitu. Dari situ ya. Jadi Kevin, Kalau dari gue sendiri ya tentunya ya senang karena abis DBL kan menang 3
award ya, 3 award lah. Itu senang banget, lega banget, kayak merasa kalau bisa kayak hasilnya itu kayak wah ini sesuai nih sama perjuangan kita gitu. Udah sih itu aja. Terus cuman gue juga ngerasa kangen juga sama Kejer, karena gue lihat di Instagram orang-orang gitu pada ngepost pas lagi ngerjain TIFO, terus pada seneng banget gitu pas TIFO gitu, terus pada kangen juga. Terus kayak wah ini gue ngerasa senang aja bisa apa ya, ibarat kayak udah nyediain sarana buat teman-teman tuh pada berbaur gitu. Cuman gue ngerasa kalau misalnya menang award ini gak se-memorable perjuangannya kayak bikin TIFO gitu-gitu sama teman-teman. Dari Kanti tadi udah ya? Udah. Masih ada Gue kah? masih tambah jawaban nih. Selain yang tadi gue jawab, setelah DBL gue masuk rumah sakit. Kenapa? Lambung ya? Gak tau, pokoknya setelah DBL tuh gue penyakitan, terus kayak gue bener-bener sering banget gak masuk, sampai bokap gue ditegur sama sensei karena katanya setelah DBL gue penyakitan. Terus terus habis itu kayak karena stres ngejar tugas-tugas. Sedih. Oh iya. Udah sedih, ditinggal teman-teman. Tapi jatuhnya kemana? Di secara medis Nggak tahu penjelasannya nggak? apa? Semua penyakit gua selama DPL sama setelah DPL udah gue cek semuanya nggak ketahuan. Waktu itu Semua nggak ketahuan, Jer. Ih guys, ada rahasia-rahasia di sini ya. Nah, ini nggak bisa dilihat dari medis lah. Wih, serem Serem banget. banget. Serem banget. Dukun. Enggak dong. Iya kali ya. Nyatet ya? apa? Itu nyatet dia berarti. Takut. Terus sedih banget. Udah. Oke, terakhir dari Johan. Enggak, kalau perasaan gue pribadi gimana ya? DBL itu selesai ketika temen-temen basket udah nggak main. Itu buat gue tuh itu. Tapi waktu itu belum pengumuman Best Five, jadi mereka selesai rasanya tuh kayak oh kita udah bisa dampingin mereka nih sejauh ini gitu. Tapi waktu itu pas sudah pengumuman nggak keterima, jujur hati gue tuh dari sini jatuh ke bawah kan kayak jelek gitu. Terus anak-anak gue udah mulai pada nangis, gue yang kayak oh gue nggak tahu sih nenanginnya gimana jujur, karena gue Kayak ikhlas. pengumumannya pas lawan Juku. Fantastic Four kan Pas kan lawan waktu Juku. dia udah cabut belum kan, iya terus Tapi pas Putri masih. iya pas Putri itu masih, tapi gimana ya perasaan gue sih jujur hal pertama yang datang di gue tuh gue ikhlas. Karena ini nih waktu berdoa tiap kita selesai latihan, setiap Foxy mau nutup latihan tuh pakai doa, dan satu kalimat yang selalu gue sebut adalah Tuhan, apapun yang kau berikan pada kami akan kami terima dengan kegembiraan. Dan itu terkabul, sumpah. Karena pertama tahu kita nggak masuk Best Five, gue nggak sedih. Bener-bener hati gue tuh yang kayak oh nggak masuk ya udah gitu. Tapi teman-teman gue ternyata nggak di tahap ikhlas yang sama gue, dan di situ perasaan gue tuh hancur karena ngelihat 10 teman-teman gue itu pada sedih, pada kayak angkatan 36 tuh pada mikir kayak wah ini kan DBL gue yang terakhir. Terus 3738 itu pada minta maaf ke gue dengan kalimat maaf ya ini less dance kalian tapi kita belum bisa gitu. Terus gue kayak nggak apa-apa dulu, tau nggak, yang penting tuh lu ada di sini sama gue. Terus gue kayak mereka tuh minta maaf, mereka nangis, gue sedih banget. Dan gue tuh juga sedih ketika teman-teman komunitas mereka bilang kayak kok kalian gak Best Five sih, kita udah mau banget kalian Best Five, kalian tuh bagus banget tahun ini gini. Terus gue lebih sedih ngelihat mereka berekspektasi daripada ekspektasi gue sendiri. Jadi kayak gue merasa gue mengecewakan orang-orang di sekitar gue, bukan karena kita nggak masuk, tapi kayak orang-orang udah ngarep kita masuk gitu. Tapi mulu tapi pokoknya perasaan gue yang sejujur-jujurnya adalah ini baru permulaan buat Foxy. Karena gue pengen kita jaya lagi kayak dulu, yang kayak orang-orang tuh tahu Foxy Dance itu ya Gons, punya Gons. Jadi setelah mungkin gue akan regen, gue tenang karena gue tahu Foxy ada di tangan yang tepat. Foxy punya potensi yang banyak yang bisa
melampaui stereotip modern dance SMA, dan pokoknya gue mau kekeluargaan ini selamanya gitu. Jadi gue mau nambahin nih bro, ada Sabar yang dong, gue mau nambahin dikit Kenapa, tadi. kenapa? Jadi tuh abis DBL selesai tuh, pokoknya yang saya masih ingat sampai sekarang, waktu ngelihat 37, 38, abis kalah tuh kemarin waktu lawan Limau. Kan saya nggak pernah ngeliat, I never seen them cry gitu. Pokoknya mereka tuh selalu kalau di lapangan tuh paling orang yang bek, pokoknya selalu orang yang keras lah. Terus waktu kalah kita ke locker room. Sebentar mas, jangan dipukul-pukul main. Oh iya, sorry. Masuk dong. Kita ke locker room, terus tiba-tiba 37 38 pada nangis-nangis, pada peluk-pelukin 36 nih, terus kayak sorry ini last dance kalian ya, sama ya. Last dance kalian nggak bisa sampai targetnya. Terus kayak padahal waktu awal-awal tuh nggak mau nangis, tapi karena ke bawah suasana gitu, jadi semuanya satu tim tuh sedih, dan pokoknya itulah, pokoknya rasanya sedih secara tim. Coach kita juga padahal support tuh waktu awal-awal, terus akhirnya coach kita cuma bilang ya you guys did good, tapi sebenarnya seharusnya kita bisa lebih baik daripada itu. Dah. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, yang pasti dari audiens adalah ada beberapa orang-orang yang bakal nerusin DBL Gonzaga di tahun-tahun depannya. Entah itu teman-teman dari angkatan 37, angkatan 38, atau mungkin angkatan-angkatan berikutnya, 39 dan seterusnya. Calon-calon apa ya, mereka yang terlibat di DBL pasti akan lihat podcast ini. Dan pertanyaannya, pesan buat kalian masing-masing sebagai perwakilan itu dari basket putra dan putri, Laskar dan juga Foxy, itu buat teman-teman yang akan nerusin DBL, nama Gonzaga di DBL tuh apa yang mau kalian sampaikan? Dari Jaran dulu. Pokoknya kalian already in good hands sama Pater Edu, sama coaches. Kalian akan punya tim yang sangat solid karena dibantu Pater Edu banget. Pokoknya pasti tim kedepannya akan lebih baik daripada tim ini, dan I wish semoga DBL tahun depan bisa lebih baik daripada tahun ini. Udah tau? Belum kepikiran. Tapi Joan. Kalau gue udah ada pesan gue buat angkatan-angkatan ke bawah, predikat itu nggak dibawa mati. Satu, jadi jangan bias banget lu harus gini, enggak. Tapi apa yang perlu kita pertahankan itu satu kesatuan kita sebagai kelompok, sebagai komunitas, karena kekeluargaan itu lebih penting daripada segalanya. Menurut gue itu. Jadi ketika kalian berproses untuk mempersiapkan DBL, target kalian bukan menang, tapi target kalian itu melengkapi satu sama lain sebagai kelompok, sebagai komunitas. Jadi memilih orang itu tidak hanya dari skill adik-adik, tapi juga dari cara kerjasama, cara mereka merespons semua interaksi dan lain-lain. Jadi DBL bukan buat cari nama, tapi buat sama-sama. Kelas. good ending. Udah, gua makan tinggal Zak. Gue insecure duluan. Aduh. Udah kelas banget nih yang di kiri gua nih. Gue dong. Dia. Dari kalian? Suitul kali dulu. Suit dulu. Oke. Tiga kali dong ganti. Tiga kali. Tuaga. Berarti lu dulu kan menang. Mungkin pesan gua buat teman-teman yang akan meneruskan DBL di angkatan-angkatan bawah berikutnya, apapun yang ada di depan mata kalian, jalani aja. Jadi apapun itu rintangan yang bakal kalian hadapi selama berproses di DBL ini, mau itu kayak kemarin tim basket ada temen yang cedera, atau teman-teman Laskar kesulitan bikin tifo, pokoknya jalanin aja apapun itu. Udah.
jalani aja. Terakhir dari Kanti. Gile. Menambah pesan dari Jaren, pokoknya sayangilah. Semoga coach yang sekarang akan terus sama ke depannya. Ikut juga dong. Pokoknya Amin, amin. sayangilah ini coach walaupun kejam dan keji, walaupun menyiksa, cuman cintailah mereka dan hargai setiap proses yang kalian jalani. Terus pegang komitmen kalian dari awal dan selalu libatkan Tuhan di dalam proses kalian. Nah, oke teman-teman. Sebelum kita mengakhiri podcast edisi ini, Ya. sepertinya ada sedikit pengumuman dari teman-teman Laskar. Ikut juga mau, Foxy juga mau. Juga mau? Dikit aja dikit. Oke. Dikit. Siapa yang mau duluan nih? Eksklusif Sweet, cuma sweet di ini. sini Ya, guys. ya. Oh, wow. Oh, biar klimaks kan? Oke. Kalau gua, Foxy itu sebelum 36 Regen akan membuat jersey. Desainnya satu buat Foxy, satu buat Gons. Maksudnya tulisannya Gonzaga gitu ya. Ada kerahnya, jadi kalian bisa pakai hari Jumat. Kayaknya ini baru kayaknya. Cuma maksudnya kita udah fix nih, udah kayak 80% fix Oke. stank. Oke. Maksudnya udah ada desainnya, udah tinggal cari vendor bla bla bla. Kalian bisa beli karena semuanya diperjualbelikan secara umum, bisa custom nama dan nomor. Jadi pokoknya tungguin terus karena Foxy bakal ngeluarin 2 jersey tersebut. Ini sebelum 3 nomor ini kan? Iya, iya. 3 pergi kan? Iya, iya. Biar Oke. kita buat klip. Nah, Komo. oke, untuk pengumuman terakhir dari Ketua Laskar. Ketua Laskarnya langsung nih. Ketua Laskar. Dipersilakan. Kalau tadi Foxy ngomongin jersey, di sini gue juga pengen ngomongin baju yang akan dijual di Laskar Gons periode 2024-2025. Jadi maskot yang akan kami pakai di kaos Laskar periode 2024-2025 adalah Itu dia. itu dia. Semangat editor. Ditunggu teman-teman. Oke, maka dari itu gue rasa podcast kita pada podcast edisi kita pada kali ini sampai di sini. Ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah Ya. sharing Terima dan kasih, juga Thank you so selamat much. atas berdinamika DBL kalian pada Ya. tahun ini. Benar. Dan sekian, nama gue Aaron. Dan gue Anet. Kami pamit Undur diri. Terima kasih. Dadah. Anjir sikat. Ah!